Halo, jumpa lagi dengan saya. Ya, kali ini masih pada paket program guru penggerak angkatan 6, yaitu paket modul 1.1. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang koneksi antar materi 1.1.A.8, yaitu tentang modul 1.1. Ya, sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Mela Agustina. Saya adalah guru di SMA Negeri 4 Pekalongan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6. Fasilitator saya adalah Ibu Uswatun Hasanah, SSI MSI. Kemudian pengajar praktik saya adalah Bapak Mardianto, SPD SD. Dan jangan lupa untuk semboyan guru penggerak, yaitu apa? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, semoga saya bisa ya. Oke. Ya, masih kembali ke modul 1.1, yaitu filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, seperti pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang beberapa pemikiran atau filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu antara lain: yang pertama adalah pendidikan yang menuntun ya. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran sambil bermain. Yang ketiga adalah pendidikan yang menghamba kepada anak. Yang keempat adalah pendidikan bukan tabula rasa. Yang kelima adalah pendidikan budi pekerti. Dan yang keenam adalah guru sebagai petani atau tukang kebun. Ya, sebelum saya mempelajari mendalam tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, saya masih banyak berpikir kolot ketika saya mengajar di kelas. Misalnya, saya sebagai satu-satunya sumber belajar. Jadi menurut saya, bukan saya menganggap anak tidak pintar, tidak. Cuman saya masih terlalu dominan ketika di kelas. Jadi anak masih sebagai objek dari saya, bukan sebagai subjek. Kemudian pembelajaran saya juga hanya berlingkup di ruang kelas atau mungkin jauh-jauhnya ya di lab komputer. Itu pun mungkin bisa 1 tahun sekali, jadi intensitasnya tidak sering. Kemudian pembelajaran saya hanya fokus pada menyelesaikan materi. Saya hanya fokus pokoknya ketika di kelas ya sudah, anak saya terangkan, kemudian latihan soal, kemudian ulangan, dan seterusnya. Ya, seperti itulah. Makanya terkadang anak-anak mungkin bosan ya dengan pembelajaran saya. Kemudian yang ketiga adalah saya jarang belajar sambil bermain dan juga melakukan ice breaking. Pernah waktu itu saya meminta pendapat dari salah satu murid saya, yaitu memang seharusnya dia berharap saya melakukan ice breaking, tapi sampai sekarang saya memang jarang karena menurut saya itu masih belum penting gitu. Kemudian saya juga waktu itu masih kurang mendekati dan mendalami karakter murid. Jadi terkadang saya ketika murid itu salah, saya hanya memberi nasihat, saya hanya langsung, kamu tidak boleh seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, tanpa saya bertanya dulu, apa sih alasannya dia melakukan itu, kenapa sih dia melakukan itu. Saya tidak sampai ke sana, karena saya berpikir itu hanya tugas guru BK, bukan sebagai tugas guru mapel. Kemudian saya juga sebelum ini saya selalu fokus untuk mengejar kemampuan kognitif murid saya saja. Jadi saya terkadang mengesampingkan kemampuan-kemampuan mereka di keterampilan maupun di sosial mereka. Ya, namun setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa mindset atau pemikiran-pemikiran saya yang berubah, yaitu Ya, ini adalah salah satu yang saya lakukan setelah saya mempelajari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Jadi saya sesekali ketika anak saya lihat bosan, anak jenuh, saya melakukan ice breaking seperti yang ada di video ini. Nah, ternyata hanya hal sepele, tapi ketika saya melakukan ice breaking ini banyak hal yang saya dapat. Jadi saya
saya kenal anak-anak, saya ternyata pemikiran anak-anak seperti ini, ternyata ada yang suka nih di salah satu kelas, ternyata si ini suka sama ini, ternyata yang ini tidak suka. Nah di sini ternyata ketika ice breaking tampil semua, ternyata karakter anak ini seperti ini, karakter yang ini seperti ini. Jadi saya tidak menyesal setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena saya membuat pemikiran saya menjadi berubah dan menjadi lebih baik lagi. Salah satunya adalah pembelajaran saya yang saya lakukan berpusat kepada murid, saya hanya sebagai fasilitator saat pembelajaran. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi peserta didik atau murid-murid saya untuk menemukan konsep, kemudian dia mengkonstruksikan sendiri sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna untuk murid-murid saya. Kemudian saya juga menerapkan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Jadi saya sekarang sering melakukan pembelajaran di luar kelas, misalnya ketika saya ada di lapangan, bisa juga saya di lab komputer, atau mungkin saya juga ke perpustakaan, dan juga saya men-share. Jadi saya sebenarnya sering membuat video, saya sering membuat tapi itu waktu itu saya gunakan hanya ketika daring. Jadi saya share ketika mereka dulu saat daring. Ketika sekarang saya pembelajaran tatap muka, media-media saya itu saya simpan. Nah, ini saatnya ketika saya telah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mulai melakukan pembelajaran lewat media-media yang telah saya buat, dan saya pun mulai aktif kembali membuat lagi, sehingga peserta didik atau murid-murid saya tidak bosan hanya dengan diskusi konstruksi aja, tapi ada sumber-sumber lain, misalnya dari video saya atau Sway atau dari aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lain yang sudah saya siapkan untuk murid-murid saya. Kemudian saya juga melakukan pembelajaran yang holistik atau menyeluruh, baik kognitif, keterampilan maupun sikap. Jadi saya juga sekarang tidak hanya ke kelas mentransfer ilmu sudah habis itu saya pulang, tapi tidak seperti itu. Saya juga memperhatikan keterampilan peserta didik, saya melihat bakat, minat, dan perilaku mereka yang menurut saya kurang baik. Saya mendekati mereka dan saya memberitahu bahwa seharusnya kamu seperti ini. Nah, saya juga lebih mendekati lagi kepada murid-murid saya. Kemudian saya juga sekarang masih berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi saya dan mengaitkan dengan sosial budaya murid. Jadi saya juga mulai mengaitkan pembelajaran saya dengan yang ada di sekitar murid, misalnya dengan batik atau misalnya dengan kan banyak dari murid-murid saya yang orang tuanya jualan di mana. Nah, itu kadang-kadang saya terapkan ke materi-materi yang saya ajarkan. Kemudian saya juga mulai mendekati dan mendalami karakter, baik dengan sering ngobrol atau juga saya melakukan ice breaking dan permainan-permainan ketika di kelas. Saya pun mendekati murid tidak hanya ketika di kelas, terkadang ketika saya di jalan misalnya, kadang-kadang kan mereka menyapa dan saya ajak ngobrol lagi ngapain, atau saya tanya juga bagaimana tugasnya, ada masalah atau ada yang mau ditanyakan, atau kadang-kadang juga anak-anak mulai berani untuk WA saya untuk bertanya, untuk menanyakan sesuatu yang kadang-kadang sebenarnya bertanyanya sepele, bukan materi pelajaran juga, kadang cuma bertanya apa, atau murid pun sekarang mulai nyaman dengan saya, bahkan ketika mereka ada tugas dari guru lain yang ternyata membutuhkan kalkulator misalnya, murid-murid saya itu berani meminjam ke saya, Bu, boleh enggak saya pinjam kalkulatornya, saya mau ulangan nih nanti. Nah, dia berani ke kantor dan kemudian memenuhi saya, meminjam, dan ya mereka mulai menganggap saya seperti teman mereka sendiri. Kemudian saya juga lebih memperhatikan gaya belajar murid saat belajar dengan memberikan pilihan media. Jadi saya ketika mereka berdiskusi, saya memberikan pilihan ke mereka, silakan boleh lihat YouTube saya, boleh lihat Sway saya, atau melihat modul saya juga boleh, monggo. Jadi saya siapkan semuanya sehingga mereka bisa mengikuti gaya belajar mereka masing-masing. Jadi yang sukanya lihat video ya bisa lihat video, yang sukanya lihat kayak modul cantik ya silakan melihat Sway saya. Misalnya pinginnya kok pakai buku ya, modul yang tertulis yang dicetak juga ada. Nah, ini adalah contoh-contoh penerapan dari pemikiran-pemikiran KHD yang sudah saya lakukan belakangan ini. Jadi belum lama ini saya mulai
Ya, setelah mempelajari filosofi pemikiran KHD, banyak hal yang sudah saya rubah dari pembelajaran yang saya lakukan. Contoh-contoh perubahan yang saya lakukan dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu, nah ini dia. Ini baru saya lakukan sebenarnya belum lama nih, sekitar ya beberapa hari atau minggu yang lalu ya, sekitar bulan Agustus. Jadi ketika saya mulai mempelajari, oh ternyata emang berbeda sih. Nah ini dia contohnya ketika saya belajar di luar kelas. Nah kemudian ini juga belajar sambil bermain. Yang tadi contoh ice breaking lain yang ada di kelas lainnya lagi. Kalau tadi kan saya ketika di kelas 10.5. Nah kalau ini ketika saya di kelas 11 MIPA 2. Kemudian saya juga menggunakan lab komputer. Jadi terkadang itu anak-anak itu kalau misalnya saya kan membiasakan anak karena sini sudah zamannya teknologi yang maju, jadi saya harap anak-anak pun akan maju. Jadi terkadang saya soal evaluasinya saya menggunakan Kahoot atau Quizizz. Nah terkadang anak terkendala dengan kuota dan juga terkadang wifi yang ada di kelas juga tidak kena gitu ya. Jadi akhirnya saya memanfaatkan lab komputer. Ternyata anak suka juga, daripada lihat layar handphone yang kecil, mereka lebih seneng pakai lab, jadi besar dan juga mereka bisa berselancar di internet dengan lancar, dengan tidak takut kuotanya habis, dan juga mereka juga bisa mendalami atau materi-materi yang memang sudah ada kemarin kita pelajari, dan di sini nanti kita biasanya kita membuka lagi materi yang kemarin, kemudian kita mencoba latihan soal lewat Quizizz atau lewat Edmodo dan yang lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah saya mulai lagi untuk membuat video dan sesuai pembelajaran yang belum lengkap dari materi-materi punya saya, dan saya share ke anak-anak, jadi tidak saya simpan. Kalau kemarin kan saya belum memakainya lagi kecuali waktu saat daring, tapi ini saya mulai kembangkan lagi, saya mulai memberikan banyak pilihan sumber belajar kepada murid-murid saya. Kemudian pembelajaran yang sudah saya terapkan di kelas yaitu pembelajaran yang sudah insya Allah ya sudah mulai berpusat kepada murid. Jadi saya melakukan diskusi. Jadi yang pertama saya memberikan acuan, yaitu memberikan arahan kepada anak tentang apa yang akan kita pelajari hari ini dan apa yang akan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian anak berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing yang saya sudah kelompokkan secara heterogen. Jadi tidak semuanya pintar dan tidak semuanya kurang pintar, tetapi heterogen. Jadi ada yang pintar mengajarkan kepada yang kurang pintar, dan akhirnya mereka berkolaborasi menjadi paham bareng-bareng gitu. Jadi ini ibaratnya kayak tutor sebaya, dan saya pun juga mengawasi. Terkadang kan ada beberapa yang mereka ternyata tidak paham. Jadi di sini saya juga memberikan arahan-arahan dan juga saya menilai juga tentang kolaboratif mereka, dan nanti ketika ada siswa atau murid-murid saya yang kurang maksimal ketika diskusi, saya melakukan pembinaan. Kemudian berikutnya juga saya memberikan kesempatan untuk anak-anak presentasi, yaitu menyampaikan pendapatnya dan juga bertukar pikiran. Kalau misalnya tidak sesuai dengan pendapat temannya, silakan mengutarakan pendapatnya dan jangan takut. Dan saya di sini juga mengajarkan anak-anak untuk berani menyampaikan pendapat dan juga menyanggah, asalkan itu memang benar gitu. Seandainya pun salah ya tidak masalah, kan nanti di sini juga akan akan dievaluasi jawabannya. Jadi akan diklarifikasi, daripada kita memendam tapi kita tidak tahu apakah apa yang kita pikirkan itu benar atau salah. Kemudian untuk yang tahap terakhirnya adalah refleksi. Jadi saya selalu melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran, yaitu selain menyimpulkan materi, saya juga bertanya kepada anak dan juga saya memberikan soal evaluasi. Saya juga bertanya pada anak apa sih kesannya pembelajaran hari ini dan apa sih kekurangan pembelajaran hari ini dan besok, agar pembelajaran yang ke depan dari saya pun lebih baik lagi dari yang sekarang. Ya, sepertinya untuk koneksi antar materi dari saya cukup sekian. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Dan tidak lupa quote saya adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ayo kita menggerakkan pendidikan nasional kita menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin.